Satu acan lajeng nonton video ieu ulah hilap klik tombol subscribe jeung loncengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Puni Yogi Permadi dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan materi drama bahasa Sunda. Tapi di dieu simkuring bade ngajelaskeun ngangge bahasa panganteur bahasa Indonesia. Sebab banyak siswa-siswa di daerah Indramayu, Cirebon, atau daerah-daerah Depok yang tidak mengerti bahasa Sunda karena daerahnya rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Nah, agar anak-anak bisa mengerti atau paham mengenai materi bahasa Sunda, setidaknya saya akan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Oke, lanjut langsung saja ke materi. Nah, sebelum masuk ke pengertian drama, kita akan membedakan antara drama, teater, dan sandiwara. Apa sih drama, apa sih teater, apa sih sandiwara, apakah ketiganya itu berkaitan, apakah ada perbedaan. Namun sebelum masuk ke itu, kita bahas teater apa sih. Teater berasal dari bahasa Yunani, katanya diambil dari teatron. Teatron berarti tempat pemujaan yang berada di tengah alun-alun atau arena. Nah, jika disangkut pautan ke sekarang, teater itu lebih identik kepada tempat atau panggung teater. Nah, sedangkan sandiwara berasal dari bahasa Jawa, sandi yang berarti Rusia, jeung warah yang berarti pengajaran atau pangajaran. Pangajaran yang disampaikan secara samar atau disilipkeun atau dirusiahkeun ngalewatan media pintonan atau pagelaran. Nah, biasanya sandiwara berisi tentang amanat-amanat, pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang amanat itu disamarkan atau disilipkeun atau bahasa Indonesianya dirahasiakan melalui media pintonan atau media pagelaran. Nah, lalu masuk ke materi kita. Apa sih drama? Drama berasal dari bisa diambil dari dua kata dari menurut bahasa Yunani dan menurut kamus LBSS, yaitu Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda. Menurut bahasa Yunani, bahasa drama itu diambil dari kecap atau kata dramoi yang berarti niru atau niron-niron atau mencontek. Sedangkan menurut kamus LBSS berasal dari bahasa Belanda yang ceritanya matak sedih atau ceritanya yang membuat membuat sedih gitu ya, khawatir gitu. Nah, kalau kita ambil secara pengertian makna, drama nyaeta karangan sastra winangun dialog. Drama merupakan karangan sastra dalam bentuk dialog. Maksudnya, dalam dina midangkeun carita atau lalakonna ngagunakeun dialog atau obrolan antara tokoh-tokohna. Maksudnya adalah dalam mempertontonkan atau menunjukkan pagelarannya menggunakan dialog atau obrolan antara tokoh-tokohnya. Nah, itu drama dalam pengertian harfi keseluruhan ya. Nah, masuk ke unsur-unsur drama, ada apa aja sih dalam drama itu unsur-unsurnya? Ada 12 unsur-unsur dalam drama. Sebetulnya di sini ada beberapa yang sama dengan karya sastra lain, seperti ada latar, pelaku, amanat, tema, terus ada alur. Nah, sama aja ya dengan karya sastra lain seperti novel, terus dongeng, cerita pendek, sama aja.
Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan babak? Babak adalah bergantinya setting. Nah, dalam drama kan biasanya ada pergantian setting tempat tuh. Pergantian ya setting tempat bisa lah. Nah, jika setting tempat berganti, maka babak berganti. Misalkan setting atau babak pertama di dalam rumah. Nah, terus ganti settingnya ke luar rumah. Nah, itu udah berganti babaknya. Lalu yang kedua, ada adegan. Nah, adegan merupakan bagian dalam babak yang biasanya ditandai oleh bertambahnya atau menguranginya pelaku. Lalu ada dialog. Nah, ini yang merupakan ciri khas drama ya. Adanya dialog. Dialog merupakan guneman para pelaku di drama yang merupakan obrolan antara pelaku dalam drama. Lalu ada pituduh teknis. Nah, atau petunjuk teknis, yaitu petunjuk laku lampah pelaku anu nggambarkeun kaayaan dina carita. Nah, biasanya pituduh teknis atau petunjuk teknis ini bisa berupa naskah. Nah, naskah ini merupakan babon atau pegangan para pelaku atau para aktor atau para yang akan yang akan bermain dalam drama. Nah, biasanya naskah inilah yang menjadi petunjuk bagi semua para aktor yang akan memerankan drama. Lalu ada prolog. Prolog nyaeta bubuka atau panganteur dina eusi drama. Terus ada epilog. Epilog merupakan penutup drama. Biasanya berisi kacindekan atau amanat. Biasanya berisi tentang rangkuman dari cerita atau amanat. Tapi setiap drama ada epilog. Tapi tidak semua drama ada epilog. Tergantung dari drama ya, tergantung dari dramanya apa, tergantung dari si sutradaranya inginnya bagaimana. Terus ada soliloquy. Nah, merupakan bagian cerita yang berisi obrolan yang diucapkan oleh pelaku ke dirinya sendiri atau monolog. Ngobrol sendiri gitu si pelaku tuh. Mengajak diri sendirinya mengobrol. Lalu ada tema. Nah, tema adalah puseur carita anu ngajiwaan sakabeh isi cerita. Tema merupakan bagian penting dalam drama. Nah, tema inilah yang menjadi pusatnya cerita gitu, pusatnya atau jiwanya cerita. Lalu ada galur. Galur atau alur dalam bahasa Indonesia. Galur merupakan runtutan kejadian atau runtutan kejadian. Lalu ada latar. Latar biasanya berisi tentang, ada dibagi 3 ya. Sama antara latar dalam cerita dongeng, latar dalam cerita novel. Latar dalam dongeng atau novel biasanya tempat, waktu, dan suasana. Lalu ada pelaku. Nah, pelaku merupakan tokoh anu ngalalakon dina drama, merupakan tokoh yang memerankan dalam drama. Lalu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang mau disampaikan. Kita masuk ke ciri-ciri drama. Adanya konflik. Konflik atau emosi anu khusus dibangun. Biasanya kan drama itu terbagi dalam beberapa susunan kejadian, misalkan ada klimaks dan anti klimaks. Nah, berurutan gitu dari pertama kejadian apa saja yang menyebabkan konflik atau klimaksnya bagaimana konflik tersebut, nanti penyelesaiannya bagaimana konflik tersebut. Nah, terus ciri drama adalah merupakan karya sastra modern. Khususnya dalam sastra Sunda, drama merupakan karya sastra yang paling baru ya. Terlepas dari memang dahulu tuh ada drama tuh
sudah ada dari zaman dahulu, tapi drama merupakan karya sastra yang paling baru gitu. Lalakon adanya seni peran. Drama merupakan sastra yang dilalakonkeun atau diperankan jeung ayana dialog dan adanya dialog atau paguneman. Contoh seni drama di Sunda. Nah, ada yang disebut dengan gending karesmen. Gending karesmen adalah drama anu dialogna dilagukeun. Biasanya merupakan pupuh. Nah, jika ditarik ke zaman sekarang, gending karesmen kita bisa samaratakan atau kita bisa contoh kecilnya dari drama musikal. Ini tidak jauh beda ya antara gending karesmen dengan drama musikal. Obrolan-obrolannya atau paguneman antara tokohnya, tokoh satu dengan tokoh lain dilakukan. Nah, dilakukan kan drama musikal biasanya gitu, ngobrol tuh menggunakan lagu. Nah, di gending karesmen juga sama, ngobrol antara satu pelaku dengan pelaku lain itu dilakukan. Nah, biasanya lagu-lagu ini teh menggunakan lagu pupuh. Jika kalian kalau tidak tahu pupuh, nanti kita bahas di lain waktu. Nah, ini yang paling khas di drama Sunda. Ada longser. Nah, longser ini sudah ada dari zaman dahulu. Biasanya longser ini pada zaman dahulu merupakan sajian khusus atau hiburan khusus bagi, ya bisa dibilang untuk menak, untuk para petinggi-petinggi. Nah, longser merupakan drama tradisional yang mementaskan nilai luhung jeung kehidupan masyarakat. Nah, sangat erat biasanya longser itu dengan kehidupan masyarakat bawah ya biasanya. Nah, dalam longser biasanya suka dibarengi oleh nayaga atau pemain musik, aktor atau tokoh, bobodoran, jeung ayana jaipongan. Nah, di longser oge aya pakakas atau alat yang sangat khas yang disebut dengan oncor atau obor. Nah, sekarang komponen pengrojong pintonan drama. Pertama, sutradara. Nah, jelas ya dalam drama sutradara merupakan satu orang yang tokohnya sentral ya. Terlepas dari semua orang yang berperan pasti sentral, tapi sutradara memegang peranan penting dalam drama. Karena sutradara adalah salah satu orang yang menjadi atau yang tanggung jawabnya penuh gitu terhadap seluruh pintonan drama atau pertunjukan drama. Nah, sutradara inilah yang menentukan mau dibawa kemana si drama ini gitu, dari pertama sampai nanti akhirnya mau digimanakan gitu sama dia. Nah, skenario atau naskah drama. Naskah drama ini seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, naskah drama ini merupakan petunjuk pentingnya bagi semua pemain ya, bagian artistik atau apa. Nah, di skenario naskah drama ini yang menjadi petunjuk pentingnya. Terus ada pelaku orang-orang yang memerankan beberapa tokoh atau beberapa watak dalam drama. Terus panata gending. Nah, panata gending atau nayaga ya, atau pemain musik dalam bahasa Indonesia. Terus panata artistik, orang yang menentukan setting satu pertunjukan drama. Terus ada kostum atau wardrobe. Nah, ini biasanya mengatur pakaian atau baju dan juga tata rias yang nanti dipakai oleh pelaku atau tokoh. Lalu yang harus diperhatikan dalam mintonkeun atau mempertunjukkan drama. Yang pertama adalah vokal. Nah, vokal ini harus jelas, terus harus
harus keras dilantangkannya gitu ya. Karena apa? Biasanya dalam drama vokal itu menjadi sangat penting ya, karena pertama kalau vokalnya tidak jelas atau sangat pelan, tentunya bakal mengganggu dalam pertunjukan drama ya. Bagaimana penonton mau mendengar atau bagaimana penonton mau paham dari isi drama, sedangkan si vokalnya aja tidak terdengar. Maka dari itu vokal harus sangat jelas, terus lentong atau si artikulasinya harus jelas gitu. Nah, artikulasi atau lafal ucap harus jelas. Tadi ya, sangat berkaitan antara vokal dan artikulasi. Boleh gagap, nggak boleh belibet, nggak boleh, harus jelas gitu ya. Nah, intonasi atau lentong nyarita kudu luyu jeung karakter. Nah, intonasi ini juga penting ya, antara vokal, artikulasi, intonasi. Nah, intonasi di sini si tokoh itu harus jelas dia memerankan tokoh siapa. Jika tokohnya misalkan disuruh mempertunjukkan adegan nangis, maka intonasinya juga harus kudu luyu atau harus sama dengan yang ia perankan gitu ya, harus sesuai dengan karakter. Gitu juga dengan peran-peran yang lain gitu ya. Nah, terus ekspresi atau mimik muka. Biasanya ekspresi ini memainkan wirasa, wiraga, wirahma. Nah, antara rasa, raga, dan sukma kalian gitu ya. Misalkan tadi acting menangis. Nah, ini wirasanya gimana nih, rasa menangis tuh gimana, terus terhadap gestur kalian, tubuh kalian saat menangis gimana gitu, intonasi kalian saat menangis gimana gitu. Terus karakter atau pasifatan. Nah, di sini tiap tokoh, tiap pemain, tiap pelaku atau aktor harus jelas karakter, sifatnya harus gimana. Biasanya sebelum dipertontonkan sebuah drama atau pertunjukan drama, biasanya si aktor harus membaca dulu skrip semua, terus dia mendapat karakter apa. Misalkan menjadi karakter orang gila, nah dia harus mau nggak mau dia harus mendalami karakter orang gila itu bagaimana gitu. Nah, terus nyipta pintonan anu mirut atau menciptakan pertunjukan yang menarik. Nah, pertunjukan yang menarik itu tentu saja harus ya dari awal sampai akhir itu kalau bisa ada suatu hal yang boom gitu, yang membuat si penonton itu berdecak kagum dari pertama sampai akhir gitu, yang menarik menarik rasa dari penonton gitu. Nah, pastikan kalau pertunjukan dari awal sudah membosankan, pasti si penonton pulang di tengah-tengah pertunjukan gitu. Nah, di sini nanti ini akan berkaitan dengan bermain drama selama kalian di rumah. Nah, nanti Bapak akan menugaskan sedikit saja bagian dari drama yang disebut dengan monolog. Apa sih monolog? Monolog berasal dari kata Yunani yaitu monos dan logos. Monos artinya sendiri atau sorangan atau single. Sedangkan logos artinya atau berarti omongan. Nah, jadi monolog bisa diartikan sebagai pertunjukan yang obrolannya dipertunjukkan oleh sendiri. Biasanya ngobrol sendiri. Pokoknya keseluruhan drama itu dipertunjukkan oleh seorang. Nah, di sini Bapak ada contohnya yang disebut dengan monolog. Kita tonton saja sebentar. 9, 10.
pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret, cucuku, pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih, media sekarang semuanya edan, dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan kampret, lalu kududukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Nah, itu bagian atau contoh kecil dari drama. Jika kalian penasaran lagi apa itu monolog, kalian bisa searching di YouTube ya. Nanti Bapak sertakan link deskripsi contoh monolog yang tadi. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian pusing, semoga kalian bertanya-tanya apa sih drama itu, apa sih monolog itu, apa aja sih drama Sunda itu. Semoga kalian pusing. Karena apa? Kalau kalian pusing pasti kalian akan mencari lebih dalam lagi. Nah, jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan hubungi media-media yang ada di sini. Yang pertama Instagram Bapak, dan yang kedua Instagram media diajar bahasa Sunda atau Panglaungan. Ada sedikit kata-kata entah dari siapa, Bapak lupa. Yang jelas kata-katanya seperti ini: kita adalah aktor terbaik untuk hidup kita sendiri. Nah, dalam drama, aktor menjadi peran penting suksesnya suatu drama. Dalam hidup kita, diri kita sendirilah yang menjadi peran penting sukses atau tidaknya hidup kita. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.